Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa yang didengung-dengungkan oleh honorer selama ini, yaitu pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini ada satu informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Di sini dicatat bahwa wujud impian honorer Indonesia jadi ASN dengan syarat yang harus dipenuhi ini. Nah, apa kira-kira syarat yang harus dipenuhi Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honor menjadi aparatur sipil negara? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Unius ID mencatat satu informasi penting terkait dengan pengangkatan honorer di tahun 2023 tahun ini, yang mana informasi ini adalah informasi terkait dengan bagaimana harapan honorer ke depan. Di sini disampaikan bahwa impian menjadi aparatur sipil negara atau impian menjadi ASN telah mendominasi pikiran banyak orang. Jadi ini suatu hal yang wajar karena memang sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa tenggat waktu penghapusan honorer adalah 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini, dan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menpan RB. Demikian dengan dorongan dari para anggota DPR RI kepada Menpan RB supaya menuntaskan permasalahan honorer sebelum 28 November 2023. Nah, jadi suatu hal yang wajar kalau impian pengangkatan honorer menjadi ASN ini mendominasi banyak pikiran semua orang, terutama para honorer. Termasuk pula para honorer di Indonesia yang tentunya sangat ingin menjadi aparatur sipil negara. Sebagai ASN, para honorer tersebut akan mendapatkan jaminan yang lebih baik termasuk gaji, tunjangan, dan perlindungan lainnya. Menjadi seorang honorer adalah sebuah perjuangan yang dilakukan dalam membantu menjalankan berbagai sektor pelayanan publik di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat demikian pula dengan instansi pemerintah daerah. Namun, tidak semua honorer bisa langsung diangkat menjadi ASN. Nah, tentunya ini Bapak Ibu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh seorang honorer sehingga nantinya bisa mendapatkan satu prioritas untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini sampaikan bahwa ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi sebelum impian honorer jadi ASN tersebut bisa terwujud di tahun ini. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu honorer, memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan menjadi langkah penting dalam mewujudkan impian menjadi aparatur sipil negara. Jadi Bapak Ibu simak informasi ini melalui artikel ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh honorer yang ingin menjadi ASN. Jadi berikut adalah beberapa syarat utama yang mesti harus dipenuhi dan harus diikuti oleh seluruh Bapak Ibu honorer supaya bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Pertama, yaitu batas usia yang harus dipenuhi. Syarat pertama yang harus dipenuhi oleh honorer adalah batas usia. Untuk menjadi ASN, honorer harus memiliki batas usia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun per tanggal pendaftaran. Ingat Bapak Ibu ya, untuk menjadi ASN, jalur honorer ini
ada ketentuan terkait dengan usia, yaitu minimal usia 19 tahun dan maksimal 46 tahun. Ini ditegaskan per tanggal pendaftaran. Nah, tentunya ini masih ditunggu-tunggu Bapak Ibu kapan kira-kira pelaksanaan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon ASN memiliki usia yang memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Berikut, tidak mendapatkan penghasilan dari APBN atau APBD. Artinya, penghasilannya belum terprogram dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang selanjutnya, honorer yang ingin menjadi ASN tidak boleh mendapatkan penghasilan dari APBN dan APBD. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa honorer tersebut benar-benar membutuhkan pekerjaan tetap sebagai aparatur sipil negara. Dengan tidak mendapatkan penghasilan dari APBN dan APBD, maka pemerintah dapat memastikan bahwa mereka dalam arti honorer yang diangkat menjadi ASN benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Syarat berikutnya yaitu masa kerja yang telah dimiliki. Selain batas usia dan penghasilan, syarat penting lainnya adalah masa kerja yang telah dimiliki. Jadi calon aparatur sipil negara harus memiliki masa kerja minimal 1 tahun per tanggal 31 Desember 2005 sebagaimana yang telah ditentukan. Serta masih aktif bekerja pada saat pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Jadi tentunya bagi honorer yang sudah putus masa kerjanya, berarti tentunya ini tidak bakal bisa memenuhi syarat untuk bisa diangkat. Seperti telah dikatakan di sini bahwa yang akan diangkat ini yaitu honorer yang telah memiliki masa kerja yang cukup dan masih aktif melaksanakan tugas pada saat pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Jadi syarat ini menunjukkan bahwa calon ASN telah memiliki pengalaman dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai honorer. Syarat berikutnya yaitu masih bekerja di instansi pemerintah. Jadi, bagi Bapak Ibu honorer yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara, dalam hal ini adalah PNS, penting untuk masih bekerja di instansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa honorer tersebut telah terlibat dalam lingkungan kerja pemerintah dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Berikutnya adalah lulus tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Untuk memenuhi syarat menjadi ASN, maka honorer juga harus lulus pada tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Artinya, lulus SKD atau TKD dan juga TKB. Tes ini akan menguji kemampuan dan keterampilan Bapak Ibu honorer dalam bidang yang relevan dengan posisi yang diinginkan sebagai aparatur sipil negara. Dengan lulus dalam tes tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa calon ASN memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai. Jadi itulah informasi Bapak Ibu ya terkait dengan syarat yang harus dipenuhi oleh para honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini disampaikan bahwa informasi ini ya harus dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer supaya impiannya menjadi ASN itu tidak sia-sia di tahun 2023 tahun ini. Jadi, Bapak Ibu silakan disimak dengan baik, silakan dilihat apakah semua syarat ini dipenuhi oleh Bapak Ibu. Yang pertama, batas usia yang harus dipenuhi, kemudian penghasilan yang sumbernya bukan dari APBN dan APBD, yang ketiga, masa kerja yang telah dimiliki, dan seterusnya adalah masih aktif melaksanakan tugas di instansi pemerintah, dan yang terakhir, lulus tes kompetensi dasar dan lulus tes kompetensi bidang. Demikian informasi terkait dengan hal ini. Semoga impian Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini
Semoga dalam waktu yang cepat, sesuai dengan program bahwa semua honorer akan dituntaskan sebelum November 2023, kiranya itulah bagian Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini, diangkat menjadi ASN tanpa ribet seperti seleksi umum. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.